Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, hidayahnya, karuniahnya untuk duduk di taman surga, duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, duduk dengan diiringi para malaikat yang begitu banyak hingga mereka sampai ke langit sana untuk mendoakan kita semuanya yang duduk di sini sampai kita pulang. Semoga Allah meneguhkan iman kita semuanya dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Para ikhwah akhwat rahimani Allah wa iyyakum, kita akan bicara tentang kekuatan iman. Kuat itu artinya dia, orang bilang, tahan banting. Dia akan tetap senyum, dia akan tetap bahagia apapun yang menimpa dia. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bahagia dan senyum. Begitu pula ketika dia mendapatkan musibah, dia akan tetap senang dan dia tetap akan bahagia. Apapun yang menimpa dirinya, hatinya tetap bahagia. Orang lain menganggap itu adalah keburukan. Orang lain itu akan menganggap itu adalah musibah. Bahkan bisa jadi dia menilai itu adalah musibah yang berat. Tapi bagi mereka yang memiliki iman yang kuat, dia akan tetap tersenyum dan bahagia. Sebagaimana sebagian dari saudara-saudara kita di Palestina, negerinya hancur, keluarganya wafat di depan mata mereka. Ada yang wafatnya biasa, ada yang wafatnya hancur, tapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap bahagia. Akhi, ukhti fillah, tentu ini sulit mungkin orang mengatakan, karena kita keinjak duri saja kita akan berteriak dan langsung kita akan menyalahkan si fulan dan si fulan. Tapi ini lebih dari sekedar diinjak sebuah duri. Tapi ini adalah musibah yang berat. Tetapi senyuman yang asli dari hati yang penuh dengan kebahagiaan selalu tercermin pada dirinya dalam kondisi apapun. Inilah iman jemaah. Inilah sebuah kekuatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, luar biasa, hebat orang beriman itu. Orang beriman itu. Kenapa? Semua urusan dia baik. Semua urusan dia baik. Kok bisa begitu? In asabathu walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan bisa ada, dan itu tidak akan ada kecuali pada diri orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur, dan itu tentu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah, keburukan, wa in asabathu dharra, sabar, dia akan sabar.
fakana khairan lah, dan itu akan menjadi mulia bagi dirinya. Oleh karena itu Allah menggabungkan antara dua sifat ini di surat Saba pada ayat yang ke-19. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang sabar dan syukur. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan iman. Kalau seseorang mendapatkan nikmat lalu dia senyum, bahagia, kita akan mengatakan wajar. Orang beriman dengan nikmat itu dia akan semakin beriman. Ini yang sulit. Tapi kalau bahagia, pasti setiap orang akan bahagia ketika mendapatkan apa yang dia sukai. Tapi apakah dia akan menjadi tambah taat dan beriman kepada Allah? Ini sulit. Seperti Qarun ketika mendapatkan kenikmatan, Qarun akan mengatakan, ini adalah ilmu, ini adalah kemampuanku, ini adalah kepintaranku, ini adalah energi, ini adalah jerih payahku selama ini. Dia menisbatkan semua nikmat itu pada dirinya. Tapi yang beriman adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Tapi yang lebih sulit lagi adalah ketika musibah menimpa dia, tapi dia tetap bahagia dan tersenyum. Hatinya senang. Ibarat ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, orang yang seperti ini ketika pipi kanannya ditempeleng orang, dia akan mengatakan kepada yang menempeleng, maaf Pak, pipi saya belum Anda tempeleng. Ada yang seperti ini jemaah. Tentu ini perumpamaan. Ini bukan sebenarnya, ini perumpamaan. Artinya apa? Dia bangga atas musibah yang menimpa dirinya. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum. Ini iman jemaah. Setiap orang pasti tak akan lepas dari dua ini. Apa itu? Nikmat dan musibah. Setiap orang. Perhatikan ini. Ini sebetulnya bahasan yang panjang. Ya, ini bisa jadi daurah seharian ini. Ya, tapi saya akan menyampaikan intinya saja. Setiap orang akan mendapatkan dua, yaitu nikmat dan apa? Musibah. Pasti. Pasti itu. Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, semua pasti akan mendapatkan nikmat dan musibah. Tapi nikmat dan musibah ini dua-duanya akan mengarah kepada satu titik jemaah. Apa titik itu? Ini nikmat, ini musibah, dua-duanya mengarah kepada satu titik. Apa titik ini? Titik inilah yang namanya syukur dan sabar. Mungkin Anda akan bingung jemaah untuk memahami ini. Kalau nikmat, syukur, ya kita tahu itu. Seperti di kajian-kajian yang banyak disampaikan oleh para ustadz kita. Tapi Anda akan bingung bagaimana nikmat kok sabar. Ada yang tahu? Ketika Anda dikasih nikmat, Anda harus sabar. Siapa yang tahu? Dikasih hadiah air putih. Hah? Fadhal. Kenapa? Ketika dikasih nikmat, dia sabar.
Sabar terhadap godaan dunia. Ya, maksudnya apa? Itu yang Anda tanya. Maksudnya apa menahan diri? Hah? Siapa yang tahu? Menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah, itu syukur namanya. Ya kan? Nikmat syukur. Artinya apa? Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada Anda, pada kita, saya, untuk apa? Ibadah. Nikmat badan sehat untuk ibadah. Nikmat keluarga gunakan untuk ibadah. Nikmat harta gunakan untuk ibadah. Tapi nikmat sabar, gimana caranya? Siapa yang tahu? Barakallahu fiik. Saya nggak ada hadiahnya. Ada hadiahnya? Maaf sih. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita punya kewajiban untuk sabar, sebagaimana kita punya kewajiban untuk syukur. Apa itu? Jangan melakukan maksiat yang menjadikan nikmat itu hilang. Faham? Ibnu Qayyim mengatakan, ma uzilat ni'matun illa bimaksiatin. Tidaklah nikmat itu hilang kecuali karena maksiat Anda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Faham? Simpel kan? Mungkin yang ini rada enteng lah untuk dikerjakan ya. Nikmat syukur, kerjakan ketaatan. Nikmat sabar, maksudnya apa? Jangan maksiat, awet nanti jamaah. Para ulama bilang syukur itu nambah iman. Jadi kayak pancing. Orang syukur kayak mancing. Apa itu? Anda akan mendapatkan ikan yang lain. Naruh umpan untuk mendapatkan hiu. Kan gitu ya. Naruh cacing ya dapatnya ikan kecil. Umpannya udang ya dapatnya tuna. Kan gitu kan. Syukur itu umpan untuk mendapatkan nikmat yang lain. Tapi sabar itu apa? Sabar itu lem. Biar nikmatnya apa? Nempel. Bentuknya apa? Jangan maksiat. Faham atau belum? Anda dapat prestasi di perusahaan. Lalu bos Anda ngasih bonus ini itu. Oke? Paham? Oke. Bulan depan Anda ngerasa dapat prestasi. Anda ngerasa dapat prestasi. Anak hebat. Anak ini. Bulan depannya Anda melanggar. Melanggar lagi. Akhir bulan Anda dapat apa? Di SP kamu. Langsung dapat SP bulan depannya. Faham tidak? Kenapa Anda habis dapat bonus kok langsung dapat SP? Karena bonus Anda sikapi dengan pelanggaran. Berarti nikmat tidak diikuti dengan sabar. Faham jemaah? Subhanallah ya. Kalau kondisi musibah, sabar, paham kita. Apa itu? Nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh itu apa? Diem aja. Sudah diem aja, sudah. Dikasih musibah, diem. Itu level paling rendah. Level di atasnya, dikasih musibah, Anda senyum, ridho. Alhamdulillah. Nah ini materi yang besok di masjid An-Najiyah.
Judulnya Alhamdulillah. Saya nggak mau bahas sekarang, nanti aja besok. Biar nanti datang ke sana. Dia ridho dengan itu. Ridho itu apa artinya? Bangga, senang. Oke? Sabar. Musibah. Tapi musibah syukur. Apa berarti? Apa? Sebetulnya sama aja, Pak. Ketika ditimpa musibah, syukur. Maksudnya apa? Ibadah itu bukan hanya di saat senang, tapi di saat susah pun kita disuruh ibadah. Itu namanya syukur, jemaah. Kita ditimpa musibah, kita tetap disuruh melakukan kewajiban kita kepada Allah. Lakukan terus. Sama sebetulnya. Ibadah itu bukan hanya sekedar di saat senang, tapi musibah pun tetap kita disuruh ibadah. Contohnya apa? Kita sakit, disuruh apa? Tetap sholat. Gak bisa berdiri, duduk. Ambeien Ustadz, tahu ambeien? Bisulen pantat saya, gak bisa duduk. Ada sholat mana? Tidur. Tidur gak bisa, isyarat. Isyarat gak bisa. Kita yang sholatin dia. Kelar berarti kan. Tetap sholat. Sedekah, bukan orang kaya saja. Miskin pun disuruh. Dan seterusnya Jawa. Wudu, bersuci. Sehat, bersucinya pakai air. Sakit, bersucinya pakai apa? Debu. Jadi tetap kita disuruh apa? Ibadah. Jadi saat musibah pun kita disuruh syukur. Tetap lakukan ibadah. Anda dicaci maki orang, musibah kan? Dicela, dimaki-maki orang. Kewajiban kita apa? Syukur, Mas. Waduh, nggak bener nih Ustadz. Ini dimaki-maki orang, syukur. Maksudnya syukur itu apa? Apa kewajiban kita kepada orang? Berbuat baik. Berbuat baiklah sama dia. Istrimu ngomel-ngomel, Mas. Mua marah-marah, ngomel-ngomel. Berbuat baik sama dia. Karena memang kita disuruh berbuat. Itulah syukur di saat musibah. Suamimu marah-marah. Berbuat baiklah Anda. Karena kita memang disuruh berbuat baik. Itu namanya syukur di saat musibah. Sabar. Kata orang mulutnya jangan ember, jangan suka cerita-cerita. Pusing saya, Mas. Kenapa? Aduh, suami saya marah-marah. Aduh, istri saya ngomel-ngomel terus. Jangan. Tidak boleh. Itu namanya apa? Sabar. Bisa bedain. Jadi orang beriman itu diomelin orang, dimaki-maki orang, dipuji orang, sikapnya dua-duanya sama apa beda? Sama, Mas. Dia akan berbuat baik sama dia dan dia tidak akan mengeluh, alias dia tidak akan berbuat maksiat. Ini namanya kekuatan iman. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah mengatakan, iman itu terdiri dari dua pilar. Dia nggak bisa keluar dari ini. Iman itu ada dua pilarnya. Apa itu? Syukur dan sabar. Sudah. Kita belajar iman, mengenal Allah
belajar kitab usul salatah, di situ mengenal Allah. Kita belajar tauhid, di situ ada rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ya kan? Maka akan lahir syukur dan sabar, Mas. Udah inilah. Apapun yang menimpa kita, dicela orang, dimaki-maki orang, kita akan sabar. Artinya tidak ngeluh, tidak maksiat, tidak kita balas dengan celaan. Tidak kita balas dengan keluh kesah. Tapi justru kita balas dengan apa? Syukur, yaitu apa? Ketaatan, kebaikan. Faham sampai sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Ma'qal bin Yasar, afdalul imani as-sabru was-samaha. Sebaik-baik keimanan adalah sabar dan samaha. Sebaik-baik iman adalah sabar dan samaha. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah sahihah. Sabar dan samaha. Apa maksudnya? Imam Al-Baihaqi dan Hasan Al-Basri tabi'in menjelaskan generasi yang berbeda ini. Sabar itu mencegah dari semua larangan-larangan Allah. Nah, yang tadi. Sabar itu mencegah diri dari larangan-larangan Allah. Faham maksudnya? Maksudnya apa? Jangan maksiat. Keburukan jangan dibalas keburukan. Suamimu marah-marah jangan dibalas marah-marah. Istrimu ngomel jangan dibalas omelan. Anda dihina, dicela, dimaki-maki orang, jangan dibalas makian. Diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian, jangan dibalas dengan melanggar hukum Allah. Itu sabar. Paham? Dan as-samaha artinya berlapang dada dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Artinya apa? Terus kerjakan perintah Allah itu walaupun kita dalam kondisi susah. Jangan merasa sempit, terpaksa, gak enak. Duh, sakit-sakit ya sholat. Loh, jangan. Aduh, saya kan penghasilan saya kan pas-pasan. Masa saya harus sedekah? Jangan. Ini kita mengerjakan perintah Allah dengan hati yang apa? Sempit, kayak terpaksa gitu. Jangan jemaah. Terus lakukan. Ummu Aiman, nah ini cerita sejarah saya. Wanita yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Badannya, punggung bagian atasnya lobang gede. Kalau tangan kita, jari-jari kita masukin, masuk ke lubang itu. Nah, saking gedenya jemaah. Terus bayangin darahnya kayak apa? Karena ketusuk pedang. Selesai perang Uhud, ada informasi bahwa pasukan Abu Sufyan, saat itu kan belum masuk Islam, menyiapkan bala tentara dinamanya Humra'ul Asad yang siap menyerang kembali kota Madinah. Akhirnya dengan saran dan masukan dari Jabir bin Abdullah, menyerang kembali pasukan mereka Abu Sufyan di daerah Humra'ul Asad. Berangkatlah pasukan itu yang dalam kondisi luka-luka parah. Pertanyaannya, kasus sahabat dengan Ummu Aiman. Apakah para sahabat ini merasa berat untuk diajak kembali berperang oleh Rasulullah SAW dengan kondisi yang luka-luka parah?
Tidak. Jabir bercerita, Jabir tidak ikut perang tapi ikut ngasih masukan. Mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, daripada mereka nyerang kita serang aja. Maka ibarat baterai yang lowbat tinggal 5%, sontak Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fazadathum imanan ala imanihim. Iman mereka bertambah. Artinya capeknya hilang. Udah hilang. Ajakan perang yang kedua dalam kondisi luka-luka parah disikapi oleh para sahabat dengan apa? Dengan lapang dada, semangat, sehingga capeknya, luka-luka parahnya itu hilang. Ummu Aiman duduk sedih menangis. Kenapa engkau ya Ummu Aiman? Nangis. Iya ya Rasulullah, kenapa engkau nggak ngajak aku kali ini? Lu malah sedih jemaah. Karena perempuan lemah beliau. Rasulullah SAW tidak ngajak karena lemah. Inilah mereka melakukan ketaatan itu, tidak ada yang ngerasa apa? Terpaksa daripada mendingan. Ada aja. Inilah namanya apa? Samaha. Tegar terus. Musibah nggak bakal dia melawannya dengan keburukan juga. Tapi dia akan terus melakukan ketaatan itu dengan senyum. Jadi musibah senyum bahagia, ketaatan nikmat juga apa? Senyum. Makanya afdalul imani as-sabru was-samaha. Iman yang paling mulia sabar dan apa? Samaha. Sehingga Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini dengan mengatakan apa? Hadis ini sederhana, tetapi mencakup tingkatan-tingkatan iman dari pertama sampai terakhir. Inilah tingkatan iman, kata Ibnu Qayyim, di mana jiwa seseorang menginginkan dua hal. Jiwa orang itu menginginkan dua hal. Yang pertama apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Inilah samaha. Dan yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Inilah sabar. Inilah iman. Jadi iman itu apa? Syukur dan sabar. Makanya Rasulullah SAW bicara tentang takwa, beliau menjawab apa? Takwa itu di mana? Sini. Sabar. Jadi sabar ini bukan duduk manis. Sabar mas, sabar, sabar. Diem. Sabar maksudnya jangan maksiat. Jangan dilawan kejahatan dengan kejahatan. Sabar, jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Sabar, musibah jangan dilawan dengan melanggar hukum Allah. Jadi kalau ada orang ditimpa musibah sama Allah, sakit, usahanya bangkrut, miskin, malah pergi ke dukun, malah pergi ke kuburan, malah pergi ke sefulan minta berkah. Loh, musibah, sakit, usahanya bangkrut, malah dilawan dengan apa? Syirik. Jadinya apa? Pepatah Arab bilang zadatinu ballah. Tanah liat itu jadi tambah apa? Tambah becek. Musibahmu jadi tambah besar mas. Pengendara motor di jalanan maki-maki Anda, terus Anda maki-maki dia, yang terjadi apa? Berantem Anda. Kata orang Jawa, sing waras kalah. Biarkan anjing menggonggong, saya manusia normal. Dan biarkan burung berkicau, saya bukan burung. Gimana? Faham? Bisa dilakukan? Bisa, harus. Karena inilah apa?
kebahagiaan. Ini namanya ketenangan jiwa. Ini tenang jiwa kita kalau udah begini. Ustadz, saya dimaki-maki orang, sakit hati saya. Kenapa Anda sakit? Berarti imannya kerupuk kampung dia. Harusnya kalau punya iman ini, saya dimaki-maki orang, berarti tetap apa? Senyum dia. Dia tidak akan membalas. Lalu apa? Syukur dia dimaki-maki orang. Dia akan berbuat baik sama dia. Di Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim bilang, kalau Anda ada orang jahat sama Anda, maka kirimi hadiah buat dia. Kirim hadiah buat dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik sama Anda. Masya Allah. Nggak ada dendam, nggak ada hasad, nggak ada kesombongan. Buahnya, Mas. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan memberikan kesabaran. Usaha berarti usaha. Allah akan berikan kesabaran. Dan tidaklah seseorang mendapat pemberian lebih baik dan lebih luas dari sebuah kesabaran. Jadi untuk mendapatkan tingkatan ini, belajar, itulah usaha kita. Bagaimana petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis Rasulullah SAW, bagaimana para ulama kita di sini konsep ini. Belajar, ketika kita belajar, maka kita harus berupaya untuk mengamalkannya. Nanti Allah akan mudahkan kita untuk menjadi orang mukmin yang mulia dengan tingkatan yang seperti ini. Dan ini kalau sudah mendapatkan itu, nggak ada yang lebih berharga daripada ini, jemaah. Nggak ada. Umar bin Khattab mengatakan apa? Kehidupan terbaik yang kami dapati adalah sabar. Ini hidup yang paling mulia, jemaah. Apa itu? Sabar. Nikmat, sabar. Jangan maksiat. Biar nikmatnya apa tadi? Nempel. Dimaki orang, apa? Sabar. Artinya apa? Jangan dibalas dengan maksiat pula. Jangan dibalas dengan makian. Jangan dibalas dengan celaan. Jangan dibalas dengan keluhan. Jangan. Tapi syukurlah. Ini hidup yang paling mulia. Adzan ya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan bagaimana kiat untuk mendapatkan kedudukan yang di atas itu. Sebelumnya Al-Ustadz imam kita tadi membaca ayat di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Lihat, minta tolonglah kalian kepada Allah. Caranya gimana agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kita? Ada apa? Ada dua. Sabar dan sabar tadi apa? Tidak berbuat maksiat. Salat berarti apa? Apa? Syukur. Melaksanakan apa? Perintah. Jadi di sini ada berapa komponen? Dua. Sabar sama syukur. Menjadi sarana turunnya apa? Pertolongan Allah. Hakala jemaah. Inilah konsepnya. Bagaimana caranya? Ya tentu berdoa.
Berkaitan dengan syukur, Rasulullah SAW mengajari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad, Rasulullah SAW, Mu'adz mengatakan bahwa Rasulullah SAW akhadha biyadihi wa qala, suatu hari Rasulullah SAW memegang tangannya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah. Lalu beliau mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Allahu akbar. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Allahu akbar. Mulianya sahabat ya. Wallahi inni la uhibbuk. Diulangi lagi. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz. Berarti pula seolah-olah Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Saya berwasiat kepada kalian wahai umat-umatku, yang aku juga mencintai kalian semuanya. Apa itu? La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan doa ini di akhir solat Anda. Di akhir solat Anda. Pendapat yang sahih adalah sebelum salam. Jangan sekali-kali meninggalkan doa ini di akhir solat Anda. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, wahai Zat yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang sempurna kebaikannya. Wahai Zat yang memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia, a'inni, dengan sifat-sifatmu yang maha sempurna kebaikannya, dengan nama-namamu yang agung, a'inni, berilah aku pertolongan. Turunkanlah pertolonganmu kepadaku. Apa bentuknya? Satu, untuk selalu berzikir dan mengagungkanmu. Dua, untuk selalu bersyukur kepadamu. Tiga, untuk ibadah dengan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik apa? Ikhlas, dan menjalankannya sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa. Doa apa? Zikir. Zikir yang menjadikan hati kita ini apa? Apa? Lapang, lega, jemaah. Ya. Hati kita jadi lapang, lega. Napas ini enak, jemaah. Kita bernapas ini lega gitu ya. Ditimpa musibah, napasnya pun apa? Lega, enak, plong. Senang kita, terima musibah, senang kita. Lapang dadanya. Syukur, dikasih nikmat, apa? Syukur. Apa tadi syukur? Jalankan perintahnya. Dan yang ketiga, lakukan ibadah dengan ikhlas dan sesuai aturannya. Ini yang kita minta. Untuk syukur, doa. Dan mintanya di mana? Di posisi yang paling mulia, yaitu sholat. Di penghujung sholat. Berapa kali? 5 kali sehari. Kalau yang wajib. Kalau yang sunnah tambah banyak lagi. Di posisi yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia. Karena waktu itulah kita disuruh untuk ibadah. Allahu Akbar. Sabar. Sama. Waman yatasabbar di hadis yang tadi.
Siapa yang meminta agar diberikan keteguhan sabar, berarti doa agar Allah memberikan kita kesabaran. Inilah kiatnya. Saya berbicara dari syukur dulu. Orang yang syukur atas nikmat dan orang yang syukur atas musibah itu kelihatan dari lisannya. Akan terlihat dari lisannya. Apa itu? Dia akan berzikir, memuji Allah walaupun dia ditimpa musibah. Ya, ini bahasan kita yang besok pagi. Kalau orang dapat nikmat alhamdulillah itu kayaknya umum gitu jamaah ya. Tapi kalau ente ditempeleng orang, alhamdulillah mas. Jenguk temanmu yang sakit, terbaring di rumah sakit. Anda jenguk, Anda bilang, mas, alhamdulillah. Mungkin teh yang di sebelah dia itu disiram kepala itu, muka itu jemaah. Karena dia nggak paham. Kurang ajar, sakit kok malah disyukurin. Harusnya apa? Loh, sakit itu harus disyukurin. Biar apa? Biar sakit itu menjadi apa? Jadi nikmat. Gimana sih? Kebalik mikirnya. Syukurin itu nikmat, syukurin. Musibah, syukurin. Caranya apa? Lisan, zikir. Zikir. Loh kok bisa? Mungkin bingung. Karena sederhana. Allah punya nama-nama apa? Husna. Husna itu apa? Sempurna kebaikannya. Sifat-sifat Allah apa? Azimah, agung, mulia, ulia, tinggi, sempurna kemuliaannya. Berarti Allah berbuat, menentukan hukum takdir pun mulia tidak? Tidak paham Anda. Gini. Anda kasih contoh satu nama Allah. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa? Al-Aziz. Apa maknanya? Apa? Kuat. Al-Aziz itu nama Allah. Makanya kalau ente sebut, ayo kita pengajian di Al-Aziz, tidak boleh. Kita sholat di Al-Aziz, tidak boleh. Karena Aziz itu nama Allah. Tambahin Masjid Al-Aziz, baru boleh. Si fulan namanya Abdurrahman, ente panggil Man, Abdurrahman, tidak boleh. Ente panggil Rahman, Man, tidak boleh. Karena Rahman itu milik, tambahin siapa? Abdurrahman. Ente panggil Dul itu apa, terserah. Panggil, jangan dipanggil Rahman. Oke lah ya. Aziz, contoh Aziz. Aziz nama Allah. Berarti sifat Allah apa? Apa? Izzah. Bingung lagi Anda. Kelihatan dari mukanya kok wajah. Jemaah, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ini kaidahnya. Kecuali nama kita. Namanya Abdullah tapi nyolong. Kan gitu kan? Perempuan namanya Afifah, mulia, suci, tapi ngablak. Tahu ngablak jemaah? Auratnya dibuka. Loh katanya Afifah, tapi kok auratnya dibuka? Berarti nama sama sifatnya nggak nyambung kan? Itulah manusia, lemah. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama. Nama Allah pasti mengandung pasti. Makanya namanya disebut apa? Husna, sempurna kebaikannya. Karena namanya mengandung, faham sekarang? Al-Aziz nama. Berarti sifatnya apa? Izzah, kuat.
Maksudnya apa? Izzah itu tidak ada siapapun yang mampu menghalangi, mengalahkan apa yang Allah tentukan. Kalau Allah sudah menentukan, siapa yang bisa menghalangi? Ada? Hah? Ada jemaah. Paham? Oke. Sekarang Allah sudah menentukan bahwa si fulan bangkrut usahanya. Ada yang bisa menghalangi? Hah? Nggak. Nggak bisa. Ternyata si fulan memang bangkrut. Oke? Ingat, nama Allah, sifat Allah semuanya apa? Husna, sempurna apanya? Apanya? Sempurna kebaikannya. Berarti apapun yang Allah tentukan semuanya baik. Si fulan bangkrut. Berarti bangkrutnya si fulan dalam usaha ini di mata Allah apa? Baik. Makanya disuruh apa? Syukur, zikir kamu. Bangkrut mas, alhamdulillah. Ayo pak. Jadi orang syukur itu kelihatan dari mananya? Zikir pak. Apapun yang menimpa dia, zikir pak. Itu yang membuat hatinya apa? Hah? Lapang nanti ente musibah lapang, syukur lapang juga semua. Jadi semuanya jadi apa? Jadi baik, jadi mulia. Bingung kan jemaah? Kalau orang nggak pernah belajar tauhid iman, memahami konsep ini ya bingung jemaah. Ini menghayal nih Ustadz. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika memimpin pasukan perang Qadisiyah, the best pasukan terhebat, pertempuran paling heroik terjadi dalam sejarah adalah perang Qadisiyah. Itulah akhir perjalanan kerajaan Persia. Game over itu kerajaan Persia setelah itu jemaah. Game over dia, habis itu kerajaan Persia. Dengan pertempuran Qadisiyah, luar biasa. Pertempuran di samping laut. Sungai, nama sejarahnya sih sungai. 30.000 melawan 150.000. Dengan pasukan cadangan Persia 150.000 yang berada di seberang sungai. 300 total pasukan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengendalikan pertempuran itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi pantatnya kena penyakit wasir. Berdiri nggak bisa, duduk kagak bisa, mengendalikan pertempuran yang super hebat dengan apa? Tidur tengkurap. Apa namanya? Tengkurap ya, tidur tengkurap begini. Dibuatkan aris, tahu aris? Apa namanya? Kayak gazebo gitu, tapi tinggi. Jadi naik tangga dulu ke atas. Ditemani istrinya yang baru beliau nikahi. Masuk akal? Ya mungkin otak kita nggak masuk akal, tapi itulah sejarah. Menang telak. Itulah game over kerajaan Persia. Ya, memikir apa Anda? Mereka menilai ini baik, makanya menang jamaah. Selesai pertempuran, sembuh penyakitnya. Kok aneh? Gak tadi aja sembuh aja jamaah. Baca sejarah lah. Allahu Akbar. Ya.
Jadi apapun yang Allah tentukan buat kita, bentuk syukurnya apa? Melakukan kewajiban kita sama Allah, ibadah kita di saat musibah. Lisan, zikir. Zikir, Mas. Sehingga hati kita apa? Jadi apa? Adem, tentrem, lapang. Sehingga duri itu tak terasa tajam di tukang durian. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sapi teng itu nggak terasa bau di mata siapa? Tukang sapi teng. Dia enjoy, nikmat bagi dia. Lapang hatinya. Itu syukur jemaah. Lisannya, fisiknya taat terus sama Allah, taat dia kerjain. Fisarra wa darra. Sahabat dulu sumpah setia, baiat sama Rasulullah SAW. Baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi apa? Susah. Ketika mengumpulkan pasukan perang, perang Badar, perang Uhud, Rasulullah SAW ngumpulin sahabat bahwa Abu Sufyan menyerang balik kota Madinah, balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Dikumpulin sama Rasulullah SAW. Orang-orang munafik bilang, ya Rasulullah, kami akan menghadapi pasukan-pasukan musuh itu. Kami akan tetap tinggal di rumah-rumah kami. Perempuan-perempuan kami akan taruh di atas rumah kami. Sedangkan kami akan siap-siap menjaga rumah kami di dalam rumah kami masing-masing. Jika mereka menyerang rumah kami di gang-gang, kami akan serang mereka di dalam gang-gang. Kesannya apa? Hebat kan? Tapi maksudnya apa? Nggak usah perang, di rumah aja ngopi ngeteh. Maksudnya itu. Memang provokator itu ngomongnya manis. Ini dari zaman toge masih tinggi sampai toge pondok kecil begitu sudah jamaah. Ini pengecut ini Ibnu Ubay. Abu Bakar komentar, Umar komentar, radhiyallahu anhu komentar, motivasi kita terus juang perang. Rasulullah SAW mengatakan, mana dari kalangan Ansar? Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah bangun, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau berharap kami yang komentar. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah berjanji sumpah sama engkau untuk taat sama engkau, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Ya Rasulullah, kami bukan kaum yang mengatakan pergilah engkau dengan Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk di sini. Tidak, tapi kami akan mengatakan pergilah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami akan berada di barisan terdepan bersamamu. Andai engkau melewati lautan, kami pun akan melewati lautan. Dan jika engkau menyuruh kami untuk melewati, menyelami dasarnya lautan, kami akan selami dasarnya lautan itu ya Rasulullah. Senyum Rasulullah SAW, bangun, ambil baju perangnya. Kata Hamzah, Rasulullah SAW sudah memakai baju perangnya. Kalau sudah dipakai, tidak mungkin dilepas oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat. Susah, sedih, musibah, apapun dia akan berjuang. Tetap taat sama Allah dan Rasulnya. Inilah namanya apa jamaah? Syukur. Ibadah bukan di saat kita senang saja, tapi saat susah pun kita disuruh tetap untuk ibadah sama Allah. Ya. Anda lagi berantem sama istrimu, mas, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat, tapi bangunlah malam, sholatlah malam, dan doalah di sana. Yakin
bangun tidur subuh, Anda akur kembali sama istrimu, Mas. Ya. Ini syukur namanya. Mengakui bahwa semua nikmat yang saya miliki bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kreativitas saya, tapi murni karena karunia dari Allah. Berapa banyak sarjana-sarjana, tapi semua berpenghasilan mungkin di bawah UMR. Tapi berapa banyak orang yang hanya lulusan SD, tapi dia punya perusahaan multinasional. Inilah karunia Allah, Mas. Manusia cuman apa? Usaha. Usaha, Mas. Dan doa. Inilah syukur, jamaah. Faham sampai sini? Saya mau bicara sabar sekarang. Sepotong-sepotong aja ini. Sabar kan Anda dengar, sabar dalam taat. Nah itu tadi, tidak apa? Maksiat. Sabar dalam kemaksiatan, berarti apa? Jangan diterjang. Sabar dalam musibah, berarti apa? Hah? Diem, minimal diem deh. Minimal jamaah diem kalau kita nggak bisa ridho. Diam aja sudah. Kuat diam sudah dia. Jangan ngeluh, jangan ngomong sono. Enggak. Kalau nanya, mau nanya ustadz, mau nanya teman Anda yang Anda nilai ini teman Anda saleh, nanya sama dia, so Anda ada musibah gimana? Pengen apa? Pengen nasihat sama dia? Fadl, ini bagus, mulia. Itulah faedahnya punya teman, faedahnya punya teman, punya ustadz untuk nanya, bukan untuk menjadi mulut ember. Terus bicara di media sosial, lagi bete nih, lagi pusing nih. Akhi fillah, ini bukan orang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, saya bacakan setelah saya terjemahkan. Beliau mengomentari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Diculik, terus diapain? Dibuang ke sumur. Kan ini semua nggak enak kan? Diambil oleh musafir, dibawa ke kota, dijual jadi budak, diambil sama keluarga raja, dijadikan pembantu, sudah gede ganteng, difitnah, dipenjara. Allah merana. Bertahun-tahun mulai kecil, bahasa Indonesianya merana, kan gitu kan, sampai gede. Dari ujian ke ujian, dari ujian ke ujian, dari ujian terus jamaah. Dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan ini. Kesabaran Yusuf atas godaan istri raja lebih sempurna dibanding kesabaran Yusuf di saat dilempar oleh saudara-saudaranya ke sumur. Ini tingkatan sabar. Dijual, dijauhkan dari ayahnya. Semuanya butuh sabar. Dilempar ke sumur, sabar. Digoda perempuan cantik, sabar. Lebih utama mana kedudukannya? Lebih besar tingkatan sabarnya digoda perempuan. Adapun kesabarannya atas kemaksiatan, maka itu kesabaran atas pilihan, keridhaan dan memerangi hawa nafsu. Ditambah lagi dengan adanya sebab-sebab yang menjadikan dorongan persetujuan itu menguat. Faham? Enggak. Sabar ketika digoda perempuan. Nabi Yusuf muda, masih muda. Nabi Yusuf digoda perempuan sangat cantik. Digoda di tempat tertutup, nggak ada yang tahu. Nabi Yusuf pendatang, bukan mukim, pendatang. Jadi kalau mengikuti, andai kata mengikuti godaan si perempuan,
Aman atau tidak? Aman apa tidak? Aman. Usianya muda, syahwatnya masih di ubun-ubun. Aman. Bukan orang situ, nggak ada yang jelas, sudah amat terang. Tapi semuanya ditolak tidak oleh Nabi Yusuf? Ditolak. Padahal dengan mudah dan sangat mudah untuk mengikuti kemauannya. Tapi ketika dilempar ke sumur, bisa menghindar dia? Enggak, saya nggak mau sabar di sini. Bisa? Nggak bisa. Mau nggak mau Anda dilempar. Faham? Anda diuji sakit, Anda bisa mengatakan saya nggak mau sakit ya Allah. Bisa ngomong gitu? Nggak bisa. Sabar mas, iya sabar. Ya terus mau diapain lagi? Anda mau berontak sama siapa? Usahamu bangkrut, Anda mau berontak sama siapa? Ini orang bego sama orang pinter sama di situ nanti. Sama-sama apa? Nyerah. Iya tidak? Jadi sabarnya karena apa? Kondisi terpaksa. Faham? Tapi kalau ada orang maki-maki Anda diam, tidak mau membalas. 1, 2. Terus apa? Justru Anda apa? Syukur Anda berbuat baik sama dia. Ini the best jamaah. Kenapa? Karena di sini Anda memilih. Paham tidak? Ini Anda memilih. Oh nggak bisa dong, saya diinjak-injak kehormatan saya lawan. Kan Anda tidak melakukan begitu kan? Saya memilih. Apa pilihan saya? Hari ini saya diuji oleh Allah. Terus apa? Saya nggak mau maksiat dengan cara melawan. Karena kalau saya lawan, maksiat saya. Istrimu itu tadi, istri Anda ngomel, suami Anda marah-marah. Saya sabar. Saya tidak mau maksiat membalas dia dengan amarah. Anda balas dengan amarah, pengadilan agama besok. Cerai kamu sama istrimu. Tapi di sini Anda memilih, Mas. Apa pilihan Anda? Saya tidak mau maksiat juga. Terus saya mau bersyukur. Apa itu? Saya mau berbuat baik sama dia. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam bilang apa di sini? Sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda perempuan, ini yang lebih mulia. Karena itu apa? Pilihan kesadaran. Faham jemaah? Ini iman. Jadi kalau sabar musibah yang tadi sakit, ya ekonominya pas-pasan, bisa lah untuk bersabar kan? Berarti ini nggak perlu sabar, tapi itu tingkatan sabar yang paling rendah jemaah. Inilah kekuatan iman jemaah. Faham jemaah? Sabar, ketaatan. Artinya apa? Jangan ngeluh berbuat ketaatan. Artinya apa? Lapang dada yang tadi itu. Senang melakukannya. Senang dia melakukan. Berarti kalau syukurnya apa? Lakukan terus. Jadi ini sejalan bersamaan. Maksiat jangan coba-coba kamu colek di situ. Tinggalin itu semua. Inilah namanya apa jemaah? Kekuatan iman.
Mungkin sampai sini sudah jam 8, sudah mulai capek ente. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ingat, inilah yang menjadikan iman itu semakin apa? Semakin kuat. Syukur dalam kaitan apa? Ketaatan. Sabar dalam kaitan apa? Jangan maksiat. Ya, tahan di situ. Kita ini harus memiliki dua kekuatan. Harus punya apa? Dua kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk bertahan. Kalau orang bela diri, dia harus punya kekuatan untuk menyerang dan dia harus punya kekuatan untuk apa? Bertahan. Pertama kali belajar bela diri, yang dilatih apanya dulu? Fisik, kekuatan bertahan dulu. Kuda-kudanya, kaki ente ditendang untuk menguji kekuatan kita. Mampu menyerang, tapi kuda-kudanya lemah. Sedikit cerita. Dulu saya awal belajar di Libya dulu, tahun 92. Punya teman dari Thailand. Duduknya di sebelah anak dia. Ya, kalau komunikasi ya pakai bahasa Arab. Ya, dia bahasa Indonesia sepatah dua kata. Kurus tinggi gitu, agak kurus banget sih tinggi. Dia pandai main apa Thailand itu, Muay Thai atau kickboxing atau apa gitu kan ya, Muay Thai itu. Udah jago sekali dia. Memang tempatnya di tempatnya dia. Pagi-pagi itu cerita sama saya, Izar, anak kemarin ke pasar Senen, betulin jam ana yang rusak. Betulin, tiba-tiba dia ngira saya ini nggak ngerti. Mesin saya ditukar mesinnya. Saya bilang, mesin ini kamu tukar, balikin. Ngamuk dia. Dia berdiri, kemudian datang preman-preman, satu kesebelasan bola. Saya ketawa. Terus gimana? Saya bilang pakai bahasa Indonesia, dia yang sepatah-sepatah. Kurang jumlahnya, yang banyak kata dia. Inti tendang kakinya ya sama dengan nendang pohon inti. Dia punya kemampuan untuk bertahan badannya, kuat kayak kayu. Nah inilah maksudnya kita. Musibah, tahan. Keburukan, kejahatan orang, tahan juga. Jangan dibalas dengan apa? Ini namanya apa? Sabar. Syukur berarti kemampuan untuk apa? Maju terus, apapun yang terjadi. Wasta'inu bis sabri salah. Disitulah kekuatan iman. Dan disitulah kebahagiaan. Tidak ada dengki sama orang. Tak ada benci sama orang. Tak ada dendam sama orang. Tak ada kesombongan pada diri kita. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berbuat baik sama siapapun. Dan kita disuruh apa? Tidak boleh membalas atas kejahatan siapapun. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah orang yang pemaaf dan ajak dia berbuat baik. Ingat, ngasih minum anjing dapat pahala. Anjing yang siap menggigit Anda, kasih minum dia. Begitulah manusia yang bisa jadi dia menerkam Anda, tapi kasih minum dia, dia akan baik sama Anda. Inilah iman, jemaah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh yang duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia akan menjadi kucing anggora yang tak bisa berbuat apa-apa. Dia akan diam 1000 bahasa ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata tokoh-tokoh Taif ketika memprovokasi penduduk Taif untuk melempari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW singgah di sebuah kebun kurma, kebun anggur, bukan kebun kurma itu, kebun anggur. Duduk, si pemilik anggurnya datang dengan menyajikan anggur Taif. Karena kasihan melihat Rasulullah SAW berdarah. Kata sang majikan kepada sang pembantu, jangan kelamaan duduk sama Muhammad, bisa runyam urusannya. Kenapa? Melihat apanya? Inilah namanya akhlak jamaah. Ini buahnya. Jangan kelamaan kamu, berabe kamu duduk sama Muhammad. Lihat akhlaknya. Dia akan berbuat baik sama siapapun di depan dia. Begitulah kisah yang panjang dalam sejarah sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita keteguhan iman. Ya, wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sabar ketika kena musibah adalah pada saat hantaman pertama. Lalu bagaimana apabila kita bisa sabar ketika hantaman pertama? Namun sering waktu mulai hilang, kesabaran pun mulai Bagaimana hukumnya, Ustaz? Gak tahu ya, kalau saya melihat ini bertolak belakang. Ketika seseorang mampu sabar di saat musibah itu menimpa dia, dalam artian apa tadi? Dia nggak mengeluh, malah justru apa? Zikir dia. Makanya kalau ditimpa musibah disuruh baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus disuruh baca apa? Alhamdulillah. Biar apa? Biar hati kita terbuka lapang. Biar apa? Biar sadar bahwa Allah menimpakan ini kepada kita bukan untuk penderitaan, tapi Allah menimpakan kita ini ujian agar kita naik kelas, agar kita naik tingkat, sehingga dia senyum dan berzikir di saat itu. Maka setelah itu ya pasti dia akan terus berkata. Justru orang yang di saat musibah dia tidak bisa seperti ini, maka seterusnya pun dia akan sulit. Ini agak bertolak belakang. Bisa jadi dia sabar, waktu berlalu, mungkin dia lupa zikir, mungkin dia tidak syukur. Nah, syukurnya hilang dia, sehingga imannya semakin apa? Berkurang, maka memori yang dulu balik lagi. Jadi yang salah siapa? Kita tidak menjaga. Makanya kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa apa? Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala, wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk iman. Pertanyaan berikutnya, langsung saja saya baca pertanyaannya. Salah satu sabar adalah tidak membalas keburukan atau kejahatan dengan hal yang serupa. Bagaimana kita mengalami hal tersebut jika masih ada dendam dalam hati karena kezaliman, kejahatan yang orang lain perbuat terhadap kita? Berarti kita yang sakit hati kita ini. Karena al-hiqd, sifat hiqd, dendam, itu bukan sifat orang beriman. Dendam itu sifatnya orang kafir. Ya. Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Su'al wa Jawab li Ahammil Muhimmat, tanya jawab seputar prinsip Islam. Apa sifat yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir?
Beliau menjawab, di antara sifatnya adalah orang beriman itu hatinya bersih dari sifat dendam, iri dan sombong. Dan orang beriman itu hatinya dipenuhi dengan sifat tawadhu, pemaaf. Tapi orang kafir hatinya selalu dendam. Makanya Yahudi tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dendam dia. Kenapa Nabi dan Rasul yang terakhir justru dari Arab, bukan dari Israel? Di situ dendamnya dia turun temurun terus menerus dia. Dan orang yang dendam dia akan melakukan baghi. Apa baghi itu? Kezaliman. Makanya Yahudi itu membunuh para nabinya sendiri. Akhirnya nabinya sendiri pun dibunuh karena dendam. Seorang supir di Jakarta, daerah Bekasi, senantiasa dibully sama majikannya. Dibully terus. Direndahin, mungkin maksudnya bercanda. Bisa jadi diomelin terus, menimbulkan apa dalam diri seorang sopir ini? Dendam dia dalam hatinya. Maka akan muncul satu hari di mana dia akan melampiaskan dendamnya itu, baghi namanya, kedzaliman. Apa itu? Dibunuh tuh majikan suami istri yang beritanya rame itu. Seorang siswa membunuh temannya dia sendiri di kelas. Kenapa? Karena sering dibunuh, sering dibully, terus dibully, akhirnya melahirkan dendam dalam hatinya. Akhirnya dibunuh tuh temannya. Seorang santri di daerah Bogor membunuh ustadznya. Kenapa? Karena ini ustadz senantiasa membuli ini anak. Akhirnya dendam itu melahirkan baghi, kezaliman, dibunuh sama dia. Ini sifat siapa? Yahudi ini jemaah. Sifatnya Yahudi. Hati-hati orang Islam punya sifat kayak gini. Orang Islam itu apa? Salim, hatinya bersih, selamat dari dendam. Biar nggak terjadi baghi, kezaliman. Terus gimana? Maafkan dia. Doakan dia. Repot Ustadz. Kita mau jadi orang beriman atau tidak? Dan itulah ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Ketika Rasulullah SAW ketemu Hindun yang bayar Wahsy untuk membunuh Hamzah. Habis itu Hamzah tubuhnya sebagian dipotong sama Hindun radhiyallahu taala anha, masuk Islam. Ketika ketemu Hindun mungkin menutupi dirinya, malu melihat Rasulullah SAW. Malu kalau Rasulullah SAW tahu dirinya. Keceplosan, ya namanya cewek ya. Ya cewek ngomong udah. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan pelit. Kamu Hindun? Iya ya Rasulullah, aku malu sama dirimu. Tertawa Rasulullah SAW. Sampai kelihatan gigi gerahamnya. Abu Bakar Siddiq yang di sebelahnya tertawa lagi geli. Apa? Ya sudah gitu aja. Ada. Ikrimah pada waktu penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW menginstruksikan kepada komandan perang 4 orang itu. Siapapun yang berada di rumahnya Abu Sufyan selamat. Kecuali 4 orang. Uber, kejar-kejar nih 4 orang. Ketemu dimanapun bunuh dia. 4 orang. Di antaranya adalah Ikrimah putra Abu Jahal. Kabur Ikrimah mau ke Habasyah. Di tengah laut, ombak besar. Akhirnya orang yang berada di laut malah berdoa sama Allah. Tidak berdoa kepada berhala. Kata Ikrimah, kenapa mereka nggak berdoa kepada berhala di kondisi yang sulit, malah berdoa kepada Tuhannya Muhammad? Berarti Muhammad benar, kita yang salah.
Sampai di Habasyah, balik lagi ke Makkah. Kenapa? Mau masuk Islam. Tapi kalau dia berjalan biasa normal, lepas lehernya. Gimana caranya? Menyelinap, sembunyi. Gimana caranya? Saya ketemu tendanya Rasulullah SAW. Karena beliau tahu bahwa kalau saya ketemu Rasulullah SAW langsung, pasti dimaafkan. Akhirnya masuk ke tendanya Rasulullah SAW. Dimaafkan? Dibunuh? Atau dimaafkan? Dimaafkan. Hakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ingin beriman, hati kita dendam sama orang. Menderita kita ini hidup jemaah. Allahul musta'an. Semoga Allah merahmati Ustadz keluarga, amin Allahumma. Ustadz, umi saya sedang sakit, syafahallah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Namun ayah saya kurang semangat mencari nafkah karena saya sudah menikah dan sudah ada penghasilan, sehingga penghasilan ayah saya tidak memenuhi kebutuhan nafkah untuk umi saya. Mungkin ayah saya merasa kebutuhan umi saya sudah dipenuhi oleh anak-anaknya. Bagaimana cara saya sebagai anak yang melihat perbuatan tersebut untuk berbuat ma'ruf? Sudah waktunya ayah Anda untuk istirahat. Ayahmu sudah puluhan tahun bekerja untuk memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang waktunya ayah Anda untuk duduk di kursi yang manis. Dan inilah waktu Anda untuk membalas kebaikan ayahmu. Walaupun Anda tidak akan mampu membalas kebaikan ibumu dan ayahmu, tidak akan bisa. Andai dunia dan seisinya ini Anda berikan kepada ayah dan ibumu, Anda tidak akan mampu membalas kebaikan keduanya. Hentakan napas ibumu waktu melahirkanmu, mas, mbak, ya, neng. Hentakan napas ibumu, ngedennya ibumu waktu melahirkan kamu, itu tidak akan bisa kamu balas dengan kekayaan dunia sekalipun. Justru ketika ayahmu seperti ini, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah memberikan nikmat kepada Anda. Untuk apa? Untuk berbuat yang terbaik untuk ayahmu dan ibumu, mas. Ya. Terima kasih Anda, syukur sama Allah, kemudian syukur sama orang tuamu karena Anda diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengurusi ayah dan ibumu. Tapi kehidupan rumah tangga saya penghasilannya pas-pasan. Kalau Allah memberikan kesempatan itu kepada Anda, berarti rezekimu pasti akan ditambah sama Allah. Man arada an yubsat lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya, waktunya, hari-harinya berkah, sambung silaturahmimu. Siapa silaturahmi yang paling utama? Yang paling utama adalah pemilik rahim itu sendiri. Siapa pemilik rahim? Ibumu dan ayahmu. Jangan takut rezekimu berkurang karena Anda ngurusin ayah dan ibumu, mas. Syukur kamu, banggalah. Ya. Ini luar biasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kita telah mendengarkan bagaimana bentuk sabar ketika seseorang mencelah kita, entah itu mencelah kehormatan kita, yaitu dengan tidak membalasnya, bahkan lebih baik lagi ketika kita membalasnya dengan kebaikan. Yang menjadi pertanyaannya Ustaz, ketika bagaimana bentuk sabar seorang anak
ketika yang dicelah itu adalah orang tuanya, yang di sisi lain kita perlu membela kehormatan orang tua kita, dan di sisi lain juga kita perlu bersabar. Pertanyaannya, bagaimana bentuk sabar dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Itulah bisikan syaitan. Orang tuamu dicela, ini kehormatan orang tuamu, jangan diam, balas, enak aja dan sebagainya. Sama dengan kita dicela orang, jangan diam aja, itu kehormatanmu diinjak-injak. Kalau perempuan ditegur suaminya, perasaannya akan mengatakan, jangan diam, masa kamu mau disalah-salahin terus, kamu udah capek, suamimu nyala-nyalain kamu. Itu bahasa cewek. Ini semua bisikan setan. Kalau ada orang mencaci maki orang tua Anda, sebetulnya dia itu mencaci maki siapa? Hah? Mencaci maki orang tuanya sendiri, kasihanilah dia. Seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan ada seseorang mencaci maki ayah dan ibunya. Sahabat bertanya, emang ada anak nyaci maki ibunya, bapaknya? Ada. Kenapa? Si A mencaci maki orang tuanya si B. Lalu si B balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti apa? Masing-masing mencaci maki orang tuanya sendiri. Makanya suruh balas apa? Syukur Anda. Nasihati dia malah, Mas jangan gitu, kamu mencaci maki bapak ibumu. Bengong dia pasti. Loh, gue nyaci maki orang tua lo, kok menjadi orang tua saya sendiri? Senyumin lah dan kasihani dia, doain. Karena yang dicaci maki bukan orang tua Anda, orang tua dirinya sendiri. Sama dia mencaci maki diri Anda. Seperti dalam hadis, si fulan mencaci maki, mengkafirkan, mengatakan fasik kepada si B. Padahal si B tidak ada tanda-tanda itu. Maka ba'a biqaulihi. Maka yang mendapatkan kata-kata itu siapa? Dirinya sendiri. Kalau kita balas, ya kita ikut-ikutan bisikan setan. Ada lagi? Tafadhal. Sebentar, pakai mic-nya. Pencet Mas biar bunyi Mas. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya mau bertanya tentang nikmat sabar yang tadi Ustadz sampaikan, yang mudah-mudahan bisa saya dapat amalkan. Alhamdulillah, pekan lalu ayah saya baru meninggal dunia dan pekerjaan saya pun sudah selesai kontraknya dengan perusahaan saya bekerja, serta bulan depan akan memasuki lahiran istri saya. Kiat-kiatnya nikmat sabar yang harus saya jalani serta yang harus saya sampaikan untuk istri saya. Mohon nasihatnya mungkin dari Ustadz, apa saja yang harus saya tingkatkan begitu untuk menjalankan nikmat sabar dari Allah ini untuk saya dan keluarga. Barakallahu fikum Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah kesimpulan dari kajian kita. Apa itu? Apapun yang menimpa kita, nikmat ataupun musibah, sabar. Artinya apa? Jangan maksiat. Jangan mengeluh, jangan maksiat, jangan berbuat buruk. Tapi syukurlah, yaitu lakukan kewajiban kita kepada Allah dan lakukan kewajiban kita kepada manusia. Ya. Musibah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kasih aku pahala di balik musibah ini.
Nikmat istri Anda mau lahiran. Barakallahu laka fil mauhubi lak. Wa syakartal wahib wa ruzikta birrah wa ja'alallahu dzurriyyatan salihah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada anak Anda, pada istri Anda, pada diri Anda. Semoga Anda dikaruniai menjadi seorang hamba yang tetap bersyukur dan berbuat baik pada Allah. Dan semoga anak Anda yang lahir menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kita berdoa, ahsinu dhanna billah, berprasangka baiklah sama Allah. Sebentar lagi anak Anda lahir, berarti sebentar lagi rezekimu nambah. Kan gitu kan? Tidak ada bayi yang lahir melainkan budget rezekinya dia sudah ditentuin, berarti rezekimu bakal nambah. Anakmu lahir lagi, berarti budgetnya nambah lagi. Alhamdulillah. Tapi gaji saya nggak naik-naik. Nambah itu nggak harus dari nilai. Nambah itu bisa berarti apa? Kualitas bertambah, berkahnya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.